Kamera rolling action. Oke. Iya, action. Kak, langsung saya mulai dari Kak, bagaimana proses penciptaan karyata ini sampai bisa sampai di Lajang hari ini di Binteng, Kak? Ya, memang kemarin itu butuh lumayan waktu, kurang lebih 2 minggu lah untuk bisa dapat sampai ke tahap ini. Iya. Jadi di awal itu memang terjadi eksplorasi bahan dulu. Iya. Nah, awalnya saya mau menggunakan media resin. Setelah buat 5 sampel dengan hitungan manajemen waktu, akhirnya memilih untuk menggunakan material lain. Itu juga setelah hasil kurasi Zoom kan, dengan kurator, di mana kurator sangat menuntut dengan material. Nah, sehingga pilihannya adalah ke bagaimana menemukan satu konsep batu yang bisa mendekati dengan leang-leang dan dia bisa melayang dengan material yang juga ada hubungannya dengan leang-leang. Kebetulan karena di leang-leang adalah kars dan wilayah eksplorasi semen, maka unsur semen sangat penting di karya ini. Tetapi tantangannya adalah bagaimana batu ini juga bisa menjadi ringan gitu. Nah, usulan dari kurator adalah bagaimana saya menemukan solusinya dengan batu apung. Nah, tetapi karena daerah kita bukan penghasil batu apung, tetapi ada teknologi bahan dari semen itu sendiri yang ternyata menggunakan material abu vulkanik itu yang menjadi bahan material untuk bata ringan. Nah, semen perekatnya itulah yang saya gunakan dan saya eksplor menjadi batu ini dimix dengan semen dari sini. Dari bata ringan di Iya, jadi dia perekatnya terus digabung sama semen yang kuat dari asal sini kan, dari Marosan. Itu di mix, jadi eksplorasi dulu, jadi proses eksplorasi itu terjadi, akhirnya menemukan satu olahan bahan yang pas. Nah, itu butuh waktu kurang lebih 1 minggu. Baru akhirnya keputusannya oke, pakai material ini. Nah, dalam prosesnya saya dibantu sama 3 artisan. Satu yang fokus bikin konstruksinya, menggunakan kawat dan kain, jadi dijahit dulu, ada kain dijahit untuk membungkus. Yang duanya membantu untuk mengolah bahan semennya. Nah, tiga-tiga ini perempuan. Tiga-tiga perempuan. Nah, selanjutnya pada saat tahap berikutnya untuk penyempurnaan batunya, saya harus mengerjakan sendiri karena ini wilayah teknisnya, membutuhkan juga skill untuk dapat benar-benar batu ini benar-benar terasa seperti batu. Karena tantangan dari karya-karya artifisial itu untuk dapat betul-betul bentuk dibutuhkan skill yang ini kan. Artisan belum nyampe ke situ, tapi sudah sangat membantu untuk dalam pembentukan awal. Nah, di tahap terakhir itulah saya bekerja sendiri untuk membentuknya. Jadi ada 3 kali proses sebenarnya. Proses pembentukan rangka saya dibantu sama istri saya untuk jahitnya, rangkanya saya buat dan dibantu sama artisan satu. Akhirnya jadi baru tahap pembentukan semen di awal masih kasar bentuknya, dibantu 2 artisan lagi. Untuk finishing pembentukan terakhir saya yang harus turun sendiri dan sampai ke pewarnaan. Nah, dapatlah hasilnya bagus. Warna juga di. Ya. Ya, syukurnya karena capaian ini bisa dikatakan 90% lah, mendekati. Cuman memang dari segi ketahanan bahan karena ini artifisial, masih butuh lagi eksplorasi yang lebih jauh agar dia benar-benar bisa secara material teruji tahan. Saya tetap dia membutuhkan mix dengan zat kayak resin sendiri nantinya kalau memang kita mau dia lebih jangka panjang. Karena semen sendiri untuk
yang berongga itu saya pikir dia tidak akan bisa tahan lama karena cuaca, apalagi kalau untuk diinstal di outdoor. Nah itu dari segi konsep teknik berkarya. Kan kemarin kita sudah diskusi tentang konsep penciptaan. Iya. Nah, di lapangan karena menyesuaikan lokasi, menyesuaikan cuaca, alam terbuka, tantangannya ternyata sangat di luar prediksi. Apalagi ternyata di bulan-bulan November dan kemarin beritanya bahwa akan ada jalur badai. Nah, tadi malam itu badai. Nah, di lapangan tantangannya akhirnya karya ini harus dinegosiasi ulang untuk penginstalan. Makanya awalnya di Panggung bergeser ke sini. Karena secara kekuatan dengan adanya badai dia tidak mampu bertahan berdiri ini. Makanya akhirnya diskusi dengan kurator, pilihannya adalah bertukar tempat dengan Om Jendri. Dan menurut saya pilihan ini adalah paling pas setelah kita berkeliling untuk menentukan lokasi. Nah, akhirnya karena tempat bergeser ada perubahan narasi konsep, tapi iya pasti berpengaruh karena bentuk dan di awal itu berubah. Nah, tapi tidak terlalu jauh bergesernya. Simbol yang saya bahasakan di awal tentang konsep penciptaan yang love itu digantikan dengan benar-benar yang hadir di lokasi ini. Jadi ada proses adaptasi, misalnya dengan simbol pohon palem di tengah itu sangat mewakili tentang bagaimana kehidupan itu bertahan, ketangguhannya dengan badai, dengan itu menjadi simbol yang ya akhirnya harus direspon karena ini harus menyesuaikan dengan itu. Nah, batu-batu ini tertancap, tertusuk dengan besi itu sebenarnya itu simbol tentang bagaimana kita sebagai manusia bisa tetap stabil dalam hantaman cobaan-cobaan itu. Jadi tetap tentang resilience juga. Nah, adanya pohon palem di tengah itu seperti energi yang nyebar, energi kehidupan yang nyebar. Ya, dimana kalau melihat keberadaannya yang pas, jadi dia kayak menyebarkan energi ke dia simbol kayak alam yang membagi energinya ke manusia untuk bisa tetap bertahan dan tangguh melewati semua cobaan. Nah, kebetulan benar-benar kemarin itu alam menunjukkan kekuatannya dan ya itu menjadi sebuah penyadaran juga bahwa kita tidak punya kuasa gitu kan. Nah, tapi saya bahagia karena dari karya ini ternyata juga menunjukkan posisi penginstalan dan harmonisasinya sangat dapat untuk setiap sudut angle-nya, baik dari atas, dari kiri kanannya, dan akhirnya ketika diuji juga dengan badai, dia akhirnya sudah kuat. Nah, itu yang menurut saya hari ini saya sangat bahagia karena bisa dikatakan secara konsep dia tercapai tentang ketangguhan itu, tentang resilience itu. Ya. Kalau misalkan untuk ini kayak batunya ini kita sengaja untuk buat seperti apa kak? Lihat seperti memang tertancap dengan apa? Ya. Dengan besi atau memang kayak mungkin seakan-akan yang melayang tidak? Sebenarnya simbol melayang itu terdeskripsikan untuk proses sebuah perjalanan kehidupan. Nah, simbol tertancap ini dengan sesuatu yang masif, yang keras, besi ini, karena saya tidak memilih bambu atau apa, memang sengaja untuk bahwa hantaman cobaan itu sampai menusuk Hal yang paling keras iya. Jadi manusia itu kuat, tapi kadang cobaan itu lebih kuat gitu. Nah, disitulah sebenarnya kepasrahan itu harus muncul dalam proses perjalanan peristiwa. Misalnya yang paling dekat dengan kita 2 tahun terakhir ini,
hampir 2 tahun terakhir adalah pandemi. Menurut saya semua manusia secara global mengalami proses sakit itu. Seleksi alam, siapa yang kuat dia yang bertahan. Nah, inilah gambaran dari keadaan kita semua sebenarnya. Bagaimana tetap terhubung dengan energi kehidupan, sumber energi kehidupan, untuk tetap bisa bertahan dengan kondisi yang sekarang. Nah, makanya julukannya adalah resilience. Ini besi berarti kayak dijatuhi gitu di dengan batu di. Ya. Nah, sebenarnya dari faktor eksternal itulah peristiwa-peristiwa yang kayak pandemi atau kayak badai. Itu eksternal kita, tapi manusia yang paling perlu disadari adalah justru dari dalamnya. Kadang kita menghadapi satu ujian dari luar, mungkin kita bisa lebih kuat, tetapi ketika dari dalam itu yang muncul, seringkali kita kalah dengan diri kita sendiri yang kadang kita tidak sadari dia justru terwariskan gitu. DNA itu terwariskan karena dia muncul, kita tidak tahu kapan itu muncul. Artinya ada proses lelah mental misalnya kayak gitu. Nah, itu manusia siapapun dia tuh melewati proses itu. Nah, disitulah titik kita harus berpasrah karena tidak ada kekuatan. Nah, itu ada di alam bawah sadar manusia gitu. Nah, batu-batu ini melayang-melayang juga menjadi satu bahasa tentang bagaimana kita melekat dengan masa lampau, bagaimana kita menjadi bagian dari perjalanan semesta dari proses penciptaan, dan itu ada dalam diri kita. Nah, tetapi dia juga bisa menjadi sebuah kekuatan untuk menghadapi semua kemungkinan di masa depan. Nah, menyadari potensi ini atau ini sebuah kelemahan juga, jadi dua sisi. Ini dibutuhkanlah sebenarnya keterhubungan dengan sumber penciptaan, atau kalau bisa menyebutnya ya dengan Maha Kuasa, untuk kita mampu mengolahnya gitu menjadi sebuah potensi kita berjalan di dalam kehidupan. Nah, hantaman-hantaman, ujian, cobaan inilah yang justru akan memperkuat diri kita. Nah, itu sisi perspektif yang kalau kita sadar. Nah, tapi kadang ada juga titik di mana kita lupa sehingga kita terpaksa hancur kayak gitu, dan butuh waktu untuk recovery lagi. Itu manusiawi. Tapi intinya adalah karya ini ingin memberi pesan terhadap atau menyebarkan energi positif tentang bagaimana kepercayaan Sang Khalik kepada kita tentang dipilihnya kita sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna untuk bisa tetap dalam kesadaran di dalam menjalani kehidupan di dunia gitu. Karena potensi kita tidak terbatas sebenarnya. Tapi dalam ketidakterbatasan ini juga justru bisa kalau kita tidak tepat dalam mengolahnya, justru inilah yang membuat penderitaan. Bagaimana manusia-manusia yang ibaratnya dia punya kuasa, dia punya diberikan karunia untuk menentukan kebijakan misalnya. Ya sama eksplorasi yang terjadi di Pangkep Maros itu. Itu eksploitasi yang justru kesadarannya agak lepas gitu. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Intinya adalah karya ini ingin memberi pesan atau
menebarkan sebuah energi positif tentang potensi dalam diri dalam mengaruhi kehidupan. Ya, kayak gitu. Kalau saya menariknya di tema liang-liang ini ya sebenarnya batu-batu ini juga yang sebagai Ya. selain dari penyimbulan dari Ya. bebatuan di sana Ya. yang hancur ya sama halnya dengan manusia juga. Jadi Ya, apa yang terjadi dengan liang sama itu yang dengan terjadi dengan apa yang terjadi sekarang penderitaan kita kena ini. ya bisa begitu. Nah, makanya idiom batu ini penting sekali untuk dihadirkan karena dan saya juga mengejar benar-benar apa istilahnya perwakilan batu ini memang sampai pilihan warna apa semua ini memang kayak pecahan-pecahan batu dari liang-liang. Makanya dari apa yang tersampaikan di sini terdisplay, Iya. kurator sangat puas dengan hasil eksplorasinya kan. Bahkan wah, ini dapat sekali untuk pencapaian artifisialnya. Iya. Dapat sekali sih ya kan. Kebetulan. Nah itu sebenarnya di proses berkesenian itu untuk capaian itulah apa istilahnya proses kreasinya manusia yang kadang ini kan ada sesuatu yang kita lampaui Iya. sebenarnya dalam proses penciptaan tanda kutip seniman dalam berkarya ini sebenarnya kepuasannya di situ dari ketika dia menjadi muncul sebuah gagasan dan bagaimana kita bisa gagasan ini kita bisa olah dan kita bisa lampaui diri kita untuk dapat mewujudkan gagasan itu. Nah, ini semua dalam prosesnya kan tidak misalnya proses eksplorasi material ini hal baru. Iya. Hal baru yang tidak pernah kita pelajari. Tapi ini sebuah tantangan yang harus kita taklukkan. Kayak gitu tuh. Jadi Dalam tekanan itu kita harus menemukan satu keberhasilan dalam proses eksplorasi. Disitulah sebenarnya kepuasan pribadinya seorang seniman dan timnya dan artisannya. Setelah terpajang ya inilah energi kebahagiaan inilah yang mudah-mudahan tersebar gitu. Nah, persis menurut saya tentang kehidupan lagi kembali bahwa sesuatu yang kita tetap bertahan, tetap kuat, tetap fokus ke tujuan, ya kita bisa melampaui tantangan itu. Ya, menarik. Melampaui segalanya, bisa melampaui segalanya. Paling tidak secara spesifik tantangan yang kita Yang kita ambil, iya. kita ciptakan, kita lampaui, kita berhasil melampaui rupa memaknai sejarah. Iya. Cek juga. Ya, Anu Kak. bahannya, Hah? materialnya. Sudah tadi. Oh, sudah. Anu Kak apa lagi?